Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan bercerita lagi tentang hewan-hewan yang mudah-mudahan bisa memberikan ini ya pelajaran pada kita ya dari cerita. Ini adalah seri dongeng inspiratif dunia binatang. Judul yang pertama adalah Katak yang Mengagumi Kerbau. Kemudian judul yang kedua adalah Semangat Anak Gajah. Ya, sekarang kita akan menceritakan tentang katak yang mengagumi gajah terlebih dahulu. Nanti habis itu kita lanjut dengan mewarnai seperti biasa. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Di sebuah danau hiduplah sebuah keluarga katak. Di antara katak-katak itu terdapat seekor katak yang tubuhnya paling besar dibanding dengan katak yang lain. Ia biasa dipanggil Pak Big. Big itu kan bahasa Inggris besar ya, mungkin itu kali ya. Nah, pagi itu semua katak sedang mencari makan. Hanya seekor katak kecil saja yang masih tinggal. Ia berlompatan ke sana kemari di tepian danau. Saat sedang asik dengan ulahnya, tiba-tiba seekor kerbau melintas di depannya. Melihat kerbau yang besar dibandingkan tubuhnya, katak kecil ini terkagum-kagum dibuatnya. Makhluk apakah itu? Besar sekali, seru katak kecil. Ini si katak kecilnya ya, dan ini kerbaunya. Setelah kerbau itu pergi, katak kecil itu pun kembali ke danau untuk menemui teman-temannya. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat tadi. Setelah sampai di danau, ia segera menemui teman-temannya, termasuk Mr. Big. Nih, Mr. Big ya, yang paling besar di antara katak-katak yang lain. Teman-teman, aku tadi melihat binatang yang sangat mengagumkan. Celoteh girang si katak tadi. Memang binatang apa yang kamu lihat tadi? Tanya teman-temannya. Ya, teman-temannya antusias sekali mendengar cerita si katak itu. Aku juga tidak tahu namanya. Yang jelas dia sangat besar. Bahkan lebih besar dari Pak Big katanya. Wow, dari Pak Big nih. Ini Pak Bignya. Pak Big yang penasaran dengan apa yang diceritakan oleh katak kecil langsung menyaut, "Benarkah? Sebesar apakah dia?" Pokoknya besar sekali, jawab katak kecil. Pak Big makin penasaran. Dia tidak mau tersaingi. Pak Big langsung menghirup udara sebanyak-banyaknya dan menggembungkan tubuhnya. "Apakah dia sebesar ini?" tanya Pak Big. "Wah, kurang besar Pak Big," kata kecil itu katanya. Yang lain pun terkejut, padahal Pak Big udah bikin badannya sebesar yang dia mampu. Lalu Pak Big coba lagi. Pak Big yang semakin penasaran dan tak mau kalah kembali menggembungkan dirinya semakin besar lagi. Namun usahanya sia-sia sebab katak kecil tadi terus saja menjawab bahwa dirinya masih kurang besar dibanding binatang yang ia temui tadi. "Cukup Pak Big, tubuhmu sudah terlalu besar," kata-kata yang lain mengingatkan. Tapi rupanya Pak Big tak mau mendengarkan nasihat kata-kata yang lain. Ia terus saja menggembungkan tubuhnya sampai akhirnya meledak. Ingat ya teman-teman,
menyimpan dengki itu tidak baik. Sebaiknya kita mensyukuri apa yang kita punya. Lihat apa yang terjadi sama katak besar ini, karena dia tidak mau terkalahkan, menyombongkan diri seolah-olah dia yang paling besar dari yang lainnya. Jadinya kayak begini, rugi kan? Nah, kita akan mewarnai, tapi ternyata ini sudah diwarnai. Gimana dong? Apa langsung lanjut saja ke cerita berikutnya? Bagaimana? Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Nah, tunggu dulu. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa di atas langit pasti ada langit. Nah, kalaupun misalkan kita nih di keluarga adalah anak yang paling besar, belum tentu di luar kita juga yang paling besar. Seperti itu. Kalau ada yang pintar, kemungkinan pasti ada yang lebih pintar lagi. Jadi, kalaupun memang keadaannya demikian, kita harus terima dengan lapang dada. Alangkah lebih baiknya kita itu menjadi makhluk yang pintar. Lihat, antara kerbau dengan katak, kalau kita bandingkan tentu tidak akan sama. Katak ya katak, kerbau ya kerbau. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan kerbau dan kerbau-kerbau yang lain, mungkin akan ketemu, oh, jenis kerbau ini yang paling besar. Tapi kalau katak ingin menjadi kerbau, yang nggak akan bisa. Adapun katak yang paling besar tidak mungkin bisa menyerupai ukuran seekor kerbau. Betul teman-teman? Makanya kalau misalkan mau membandingkan, kalau pembandingnya itu tidak sama, maka itu kan tentu tidak akan adil ya, tidak akan ketemu titik temunya. Misalkan kalian membandingkan pensil satu dengan pensil yang lain, nah kemungkinan itu bisa ketemu jawabannya. Tapi kalau kalian membandingkan antara pensil dengan serutan misalkan, kan beda jenis, beda bentuk juga. Apa yang mau jadi ukuran perbandingannya? Tentu tidak akan mendapatkan solusinya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Udah, menjadi bersyukur itu lebih baik, bukankah Allah pernah berkata, siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Tuh, nggak ada salahnya kan. Justru dengan bersyukur itu akan menjadi lebih baik, hati kita tenang, tidak akan ada dengki ya. Oke, sekarang kisah tentang katak yang mengagumi kerbau sudah selesai. Sekarang kita lanjut kepada kisah Semangat Anak Gajah, seri dongeng inspiratif dunia binatang. Tuh ya, di sini di belakangnya masih banyak judul-judul yang lain. Kemarin ada yang pernah kita ceritakan di sini? Tidak ada ya. Ini yang barusan kita baca ya. Oh, ini udah nih kemarin. Nih Ratu Lebah yang sombong yang kemarin itunya tertancap. Tuh. Ya. Sekarang kita akan menceritakan kisah anak gajah. Tuh, bagus ya. Gajahnya warna pink dan warna ungu. Ini adalah warna kesukaannya Inara. Nih. Kita awali dengan pagi-pagi nih. Pagi itu, seluruh penghuni hutan tengah berjalan meninggalkan hutan tempat tinggalnya. Karena hutan tempat tinggal mereka telah rata dengan tanah. Kasihan ya, nih, kasihan sekali. Mereka semua berencana pindah ke hutan seberang untuk melalui kehidupan baru. Pemimpin rombongan mengingatkan, kita harus tiba di hutan seberang sebelum petang. Ingat, jangan sampai kalian terpisah. Nih, ini mungkin pemimpinnya ya, yang lagi ngomong ceritanya.
Tapi sayang, dalam rombongan tersebut ada seekor gajah betina yang sedang mengandung. Danu, si anak gajah tersebut mengkhawatirkan ibunya. Apakah ibu baik-baik saja? Jangan khawatir sayang, ibu akan baik-baik saja, jawab ibunya mengkhawatirkan Danu. Bu, jika adik lahir nanti, bolehkah aku memberinya nama Dani? Tanya Danu. Tentu sayang, jawab sang ibu. Nah, namun beberapa saat berselang terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ibu Danu melahirkan bayinya. Hore, sekarang aku menjadi seorang kakak, kata si Danu. Perjalanan terpaksa terhenti dan rombongan pun mulai cemas, sebab sebentar lagi senja akan datang. Karena hari semakin senja, Pak Badak, si ketua rombongan pun memberikan usul. Oh, ternyata ketua rombongannya itu badak, bukan gajah. Nah, Bu Gajah, maafkan kami harus meninggalkanmu, kata si badak ini ya. Dani, ayo berdirilah, kamu pasti bisa, kata Danu, memberi semangat kepada adiknya. Adikmu masih lemah Danu, kata ibu gajah kepada Danu ya. Jangan paksa adikmu Danu, kasihan dia masih lemah, sebaiknya kamu susul rombongan, kata Bu Gajah. Dengan enggan Danu melangkah meninggalkan ibu dan adiknya. Dani yang masih lemah terus berlatih berjalan. Lihat kak, aku sudah bisa berjalan, teriak Dani gembira. Hap, 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 terdengar langkah Dani bersemangat mengikuti langkah ibu dan kakaknya. Meski sesekali terjatuh. Padahal baru lahir langsung bisa jalan ya, keren. Nah, di tengah perjalanan Bu Gajah melenguh panjang untuk memberitahu kabar gembira ini kepada rombongan yang ada di depan. Semua bergembira dengan kelahiran Dani. Si ibunya ngasih tahu kalau ternyata Dani lahir dengan sehat dan juga bisa berjalan. Nah, kali ini belum diwarnain nih. Kita warnain ya teman-teman. Nah, kita warnain dulu. Kita ambil pensil warnanya. Nah, sekarang kita sambil mewarnai ya. Ini siapa ini? Si Danu. Si gajah lucu, warna ungu. Neng burung. Oh iya, neng burung. Harusnya gajah itu warna apa, Neng? Biru tua. Oh, harusnya warna abu. Ya, aslinya kan warna abu-abu ya. Nah, sekarang kita warnai. Nah, tuh. Padahal tadi ceritanya si adiknya Danu ya, Dani udah ditinggal ya sama rombongan ya. Tapi alhamdulillah ya si adiknya si Danu bisa cepet beradaptasi, dia bisa cepet bisa jalannya. Tuh. Asal kita mau berusaha, pasti ada jalan. Kayunya bolong. Apa? Kayunya bolong. Oh iya, kayunya bolong katanya. Bukan bolong. Oh iya. Diwarnain. Nanti saya akan melanjutkan mewarnai sampai selesai bareng Inara. Ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Karena baterai handphonenya udah mau habis. Next, kita bacakan cerita lagi. Dadah. Dadah, Neng. Sama burung. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.